Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Adi Joko Guritno, MSI PhD, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Dewan Penguji. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Hartanto dari kelas reguler 48 MMUGM Kampus Jakarta. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Upaya Perbaikan Berdasarkan Prioritas Faktor-Faktor Green Operation Management di PT XYZ. Berikut hasil penelitian saya. Permintaan akan kebutuhan aluminium semakin banyak untuk keperluan rumah tangga, industri, peralatan kerja, dan lain-lain. Sehingga pola konsumsi tersebut menjadikan industri aluminium memiliki tugas yang penting di Indonesia. Pernyataan tersebut serupa dengan siaran pers Kementerian Perindustrian yang berupaya membangkitkan manufaktur aluminium nasional sebesar 1,5 sampai 2 juta ton di tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan sesuai amanat yang dijelaskan pada Perpres nomor 3 tahun 2016 yang berisi percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. PT XYZ selaku perusahaan yang bergerak di ekstrusi aluminium mendukung pernyataan tersebut dengan ditunjukkan data produksi perusahaan di tahun 2020 mencapai 13.762 ton produksi ekstrusi aluminium. Dalam hal ini, semakin bertambahnya produksi, maka akan semakin meningkat limbah yang dihasilkan, dikarenakan proses produksi PT XYZ menggunakan bahan baku yang menghasilkan limbah B3. Implementasi Green Operation Management yang dilakukan PT XYZ masih belum efisien terhadap dampak yang dihasilkan, seperti penurunan estetika akibat logam sisa dan scrap, pencemaran lingkungan oleh sludge, serta penurunan kualitas air tanah dan badan air akibat limbah proses produksi. Permasalahan yang disebabkan oleh proses bisnis tersebut dikarenakan PT XYZ belum melakukan identifikasi aktivitas Green Operation Management secara menyeluruh, serta belum mengembangkan metode prioritas Green Operation Management dari setiap aktivitas yang mencemari lingkungan. Sehingga pada penelitian ini perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai parameter dan subkriteria dari setiap aktivitas Green Operation Management PT XYZ serta menentukan prioritas dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Sehingga PT XYZ dapat mengetahui prioritas tingkat kepentingan dengan bobot yang tertinggi untuk dijadikan perbaikan aktivitas Green Operation Management perusahaan. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu penerapan operasi manajemen perusahaan dalam menyusun proses produktivitas yang saling terhubung antara fungsi dan peran kegiatan secara efisien. Dalam hal ini, untuk melakukan produktivitas operasi perusahaan dengan melihat aspek lingkungan tanpa mengurangi kualitas produk dengan menerapkan Green Operation Management. Hal tersebut bisa tercapai dengan menerapkan perencanaan produksi yang tepat sasaran terhadap aspek lingkungan, melakukan efisiensi sumber daya yang dimiliki, serta dapat meminimalisir dampak proses operasi perusahaan terhadap lingkungan. Penerapan analytical hierarchy proses dinilai dapat membantu merumuskan suatu analisis dalam membuat prioritas yang didasari pada level yang sama dari setiap kriteria dan subkriteria. PT XYZ dalam melakukan kegiatan membuat ekstrusi aluminium ada beberapa tahapan proses, yaitu dimulai dari proses remelting, ekstrusi, dan yang terakhir proses pewarnaan yang dinamakan anodizing atau powder coating. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dan eksploratif untuk menjelaskan kinerja operasi manajemen hijau perusahaan dan mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan PT XYZ dalam upaya melakukan perbaikan dengan prioritas faktor-faktor Green Operation Management yang dijelaskan secara deskriptif. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, ada dua tipe data yang digunakan peneliti, yaitu data primer yang didapatkan dari in-depth interview kepada top level management yang mengetahui perspektif dari kinerja operasi manajemen hijau perusahaan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk memantau, memanajemen, merumuskan strategi operasi, serta mengawasi setiap bagian proses produksi operasi manajemen perusahaan. Selanjutnya, melakukan penyebaran kuesioner perbandingan berpasangan kepada 35 responden top level management yang terbagi ke beberapa divisi seperti pada slide berikut.
Pengambilan data yang kedua yaitu data sekunder yang berasal dari data internal perusahaan terkait proses produksi, operasi manajemen perusahaan, dan kajian penelitian terdahulu sebagai referensi menyusun hierarki dan menentukan kriteria dan subkriteria. Pengolahan data yang digunakan peneliti berupa pembobotan nilai prioritas dari hasil penyebaran kuesioner perbandingan berpasangan dengan perhitungan AHP dan melakukan uji signifikasi chi-square yang merupakan pengujian statistik non-parametrik untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya di dalam sampel yang digunakan. Setelah mendapatkan hasil pengolahan data, nilai akhir Green Operation Management yang memiliki tingkat kepentingan prioritas tertinggi dilakukan analisis secara deskriptif untuk menjelaskan perbaikan Green Operation Management yang perlu dilakukan perbaikan yang didukung data aktual internal perusahaan. Hasil in-depth interview dengan masing-masing top level manajemen didapatkan informasi aktivitas Green Operation Management PT XYZ yang dijadikan diagram hierarki untuk mendefinisikan suatu masalah dan tujuan. Dimulai dari menetapkan goal, menyusun kriteria yang didasari pada kinerja perusahaan dengan aspek lingkungan dalam melakukan perencanaan produksi, manajemen penggunaan sumber daya, serta pengolahan lingkungan dari hasil proses produksi perusahaan. Dan penentuan subkriteria yaitu indikator kinerja utama dari setiap parameter terkait aktivitas operasi manajemen hijau perusahaan. Hasil diagram hierarki tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat kuesioner perbandingan berpasangan dan hasil kuesioner diolah menggunakan AHP untuk menentukan prioritas yang didasari pada level yang sama dari setiap kriteria dan subkriteria. Berikut pada gambar diagram hierarki pada slide ini. Hasil pengolahan data dengan menggunakan AHP untuk menentukan nilai prioritas tingkat kepentingan kriteria dan subkriteria serta pengujian chi-square menunjukkan pada kriteria yang pertama yaitu production planning dengan nilai prioritas 1,175, yang kedua environmental performance dengan nilai prioritas 1,011, dan yang ketiga operation resources dengan nilai prioritas 0,822. Hasil dari perhitungan rasio konsistensi parameter mengindikasikan nilai tersebut sudah konsisten yang menyatakan nilai kurang dari 0,1. Keseluruhan 35 responden, terdapat satu responden yang tidak konsisten dalam mengisi kuesioner tersebut. Adapun hasil yang tidak konsisten dalam melakukan pengisian dikarenakan responden memiliki pemikiran tersendiri dalam mengisi kuesioner tersebut. Selanjutnya, hasil pengujian chi-square menunjukkan nilai X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, sehingga menghasilkan hipotesis H0 diterima yang berarti ketiga parameter tersebut tidak ada hubungannya satu sama lain. Selanjutnya, pada pembobotan nilai prioritas tingkat kepentingan subkriteria dan pengujian chi-square didapatkan hasil seperti berikut. Yang pertama, dari keempat subkriteria parameter production planning, nilai prioritas yang paling tinggi yaitu water use dengan nilai 1,66. Hasil dari perhitungan rasio konsistensi menunjukkan nilai sudah konsisten karena nilainya kurang dari 0,1. Pengujian chi-square menunjukkan nilai X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel sehingga hipotesisnya H0 diterima yang berarti keempat subkriteria parameter production planning tidak ada hubungannya satu sama lain. Keseluruhan 35 responden dalam mengisi kuesioner tersebut, terdapat 3 responden yang tidak konsisten. Hasil analisis data dari ketiga parameter yang memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu pada parameter production planning, di mana subkriteria yang perlu dilakukan perbaikan yakni water use. Berdasarkan neraca dan existing penggunaan air di tahun 2020, PT XYZ menggunakan air sebanyak 227 meter kubik per hari. Sedangkan izin pemakaian air tanah dari pemerintah Kota Bekasi hanya 126,8 meter kubik per hari. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan air, perusahaan melakukan proses recycle air. Namun implementasi yang dilakukan masih belum efisien, dikarenakan proses recycle air yang dijalankan oleh PT XYZ hanya 105 meter kubik per hari atau sekitar 73%. Jika diamati pada neraca air, proses rinsing masih bisa menggunakan air olahan IPAL untuk melakukan perendaman. Maka dari itu, saran perbaikan yang dapat diberikan kepada perusahaan yaitu melakukan penambahan air olahan IPAL pada proses rinsing sebanyak 10-20 meter kubik per hari. Sehingga persentase recycle air yang dilakukan PT XYZ bisa meningkat menjadi 85-90%. Yang kedua, dari keempat subkriteria parameter environmental performance, nilai prioritas yang paling tinggi yaitu waste disposition dengan nilai 1,28.
Hasil dari perhitungan rasio konsistensi menunjukkan nilai sudah konsisten yakni kurang dari 0,1. Pengujian chi-square menunjukkan nilai x kuadrat hitung kurang dari x kuadrat tabel. Maka hipotesis yang didapatkan yakni H0 diterima, sehingga tidak ada hubungan satu sama lain di dalam subkriteria parameter environmental performance. Keseluruhan 35 responden dalam mengisi kuesioner tersebut, terdapat 8 responden yang tidak konsisten dalam melakukan pengisian. Hasil analisis data peringkat kedua yaitu nilai prioritas pada parameter environmental performance, di mana subkriteria yang perlu dilakukan perbaikan yakni waste disposition. Berdasarkan neraca pengelolaan limbah B3 di tahun 2020, PT XYZ menghasilkan 445 ton berupa sludge, residu, scrap yang terkontaminasi. Hasil observasi lapangan menunjukkan masih ada penumpukan limbah padat di gudang, dikarenakan perusahaan belum menerapkan jadwal untuk pengangkutan limbah B3 serta kurang pemantauan visual setiap hari di gudang, sehingga dapat menyebabkan penurunan estetika. Maka dari itu, PT XYZ perlu membuat logbook material secara real time dan dipantau secara setiap hari, serta dibuatkan jadwal pengangkutan limbah yang rutin. Lalu berdasarkan data di slide ini, limbah B3 yang paling banyak dihasilkan yaitu sludge dengan total 288 ton. Maka dari itu, saran perbaikan yang dilakukan PT XYZ yaitu melakukan pengujian kualitas sludge dan meminimalkan penggunaan bahan kimia alum sulfat pada pengolahan air limbah di IPAL, sehingga sludge yang dihasilkan bisa lebih sedikit. Hasil pengolahan data yang terakhir yaitu dari keempat subkriteria parameter operation resources, nilai prioritas yang paling tinggi yaitu hazardous material use dengan nilai 1,38. Hasil dari perhitungan rasio konsistensi menunjukkan nilai tersebut sudah konsisten kurang dari 0,1. Pengujian chi-square menunjukkan nilai x kuadrat hitung kurang dari x kuadrat tabel sehingga menghasilkan hipotesis H0 diterima. Pernyataan tersebut menunjukkan tidak ada hubungan di antara subkriteria parameter operation resources. Lalu keseluruhan 35 responden dalam mengisi kuesioner terdapat 9 responden yang tidak konsisten dalam melakukan pengisian. Hasil analisis data yang terakhir yaitu nilai prioritas yang menduduki peringkat ketiga yaitu parameter operation resources, di mana subkriteria yang perlu dilakukan perbaikan yakni hazardous material use. Hasil identifikasi menunjukkan PT XYZ menggunakan material berbahaya yang terdapat pada bahan baku penolong yang dalam setahun jumlah pemakaiannya sebesar 760 ton, serta dalam setahun pewarnaan aluminium profil dari hasil anodizing dan powder coating sebesar 5.338 ton. Berdasarkan data tersebut, PT XYZ masih bisa melakukan efisiensi penggunaan material berbahaya dengan cara saat pemakaian dan penuangan di dalam proses anodizing dan powder coating harus dilakukan sangat hati-hati, tidak tercecer dan sesuai dengan takaran, sehingga beban pencemar bahan kimia yang terdapat dalam air buangan dari proses pewarnaan ke dalam IPAL dapat diminimalkan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini berdasarkan hasil identifikasi yang didapatkan dari in-depth interview dengan top level management terkait kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam melakukan upaya perbaikan Green Operation Management di PT XYZ terdiri dari kriteria pertama Production Planning dengan subkriteria yang pertama Chemical Use, Water Use, Electricity Use, dan yang terakhir Gas Use. Lalu kriteria parameter kedua yakni Operation Resources dengan subkriteria yang pertama Supplier with an EMS or ISO 14001:2015 certification, yang kedua Hazardous Material Use, yang ketiga Source Cycle Time, dan yang terakhir Inventory Control. Lalu kriteria parameter ketiga yakni Environmental Performance dengan subkriteria yang pertama yaitu Yield, yang kedua recyclable or usable material, yang ketiga hazardous waste as percentage of total waste, dan yang terakhir waste disposition. Lalu hasil pengolahan data yang diolah nilai akhir Green Operation Management yang paling tinggi yaitu pada parameter Production Planning dengan subkriteria Water Use. Saran perbaikan yang dilakukan yaitu efisiensi penggunaan air tanah dan mengoptimalkan recycle air limbah olahan IPAL. Lalu yang kedua, nilai prioritas yang didapatkan pada parameter environmental performance dengan subkriteria yaitu waste disposition. Saran perbaikan yaitu dilakukan pembuatan logbook material, melakukan pengujian kualitas air limbah olahan IPAL, serta membuat jadwal pengangkutan limbah secara rutin. Lalu yang terakhir, nilai prioritas yang ketiga yaitu parameter operation resources dengan subkriteria hazardous material use. Saran perbaikannya yaitu penggunaan material berbahaya harus sesuai dengan takaran dan petunjuk agar tidak tercecer.
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dalam membuat prioritas berdasarkan faktor-faktor upaya perbaikan Green Operation Management dengan menggunakan analytical hierarchy proses. Implikasi kebijakan dan praktis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi kepada PT XYZ dalam melakukan perbaikan aktivitas Green Operation Management dengan menggunakan metode prioritas dari hasil perhitungan AHP yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mengembangkan hierarki dari setiap kriteria dan subkriteria terkait aktivitas operasi manajemen hijau perusahaan yang perlu dilakukan perbaikan. Lalu saran untuk perusahaan yaitu diharapkan terus melakukan perbaikan Green Operation Management terhadap kinerja perusahaan seiring perkembangan isu lingkungan dengan melakukan pengembangan prioritas dari setiap aktivitas Green Operation Management yang perlu dilakukan perbaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.